Di sebuah rumah, Dek, kamu tuh lagi nonton apa tuh di HP? Kok kelihatannya serius banget? Ini loh mas, aku tuh lagi nonton si Salsa. Masa iya, gara-gara dia diselingkuhin, dia itu bisa jadi selebriti dan dapat penghargaan pula. Aneh banget gak sih? Masa iya, gara-gara diselingkuhin langsung jadi selebriti dan dapat penghargaan? Gak jelas banget deh. Si Salsa tetangga kita itu maksud kamu? Ya iyalah mas, siapa lagi coba? Ya mungkin itu emang lagi rezekinya, Dek. Kamu kok jadi julid gitu sih? Padahal kan hal itu bagus karena bisa ngebuat mantan suaminya itu menyelingkuhi dia. Jadi malu dan juga nyesel. Iya sih, tapi kan aneh aja gitu. Orang mah kalau mau jadi selebriti harus punya bakat atau talenta gitu. Masa ini cuma gara-gara diselingkuhin sih bisa jadi selebriti dan terkenal? Dan gak masuk akal banget loh mas. Masa iya diselingkuhin dapat penghargaan? Ya udah sih, biarin aja. Halah mas nih, kalau diajakin cerita pasti gitu terus jawabannya. Mbok ya sekali-sekali excited gitu loh. Ya gimana, Dek? Mas itu juga bingung nanggepinnya. Tapi ya jujur, Mas itu heran banget. Kenapa ya kok cewek secantik dan sesoleha Salsa itu bisa diselingkuhi sama suaminya? Nah itu dia mas, aku juga heran banget. Duh, tapi aku galvok nih. Mas bilang si Salsa cantik dan juga soleha. Loh, Mas bilang kan itu fakta, Dek. Tapi ya tetap aja lebih cantik dan lebih soleha kamu kok di mata Mas. Halah mas nih ngeles aja. Bilang aja kalau mas itu suka kan sama si Salsa yang cantik juga soleha. Astagfirullahaladzim. Ya enggak toh, Dek. Kan udah punya kamu. Ngapain suka sama orang lain? Ya udah, jangan malah memperpanjang sesuatu yang nggak penting kayak gini. Mas mau pergi ke warung dulu ya. Bentar mas. Kok tumben banget mas pergi ke warung? Biasanya gak pernah tuh pergi ke warung. Ya nggak apa-apa. Mas lagi pengen aja pergi ke warung terus beli kopi. Emangnya nggak boleh apa? Boleh sih, cuma kan jarang-jarang aja gitu mas pergi ke warung. Dimas pun pergi ke warung untuk membeli kopi. Di pertengahan jalan ia bertemu dengan Salsa. Salsa abis dari mana toh? Kok kamu kelihatan cantik banget? Dimas, ini loh, aku itu abis datang ke acara TV gitu karena diundang. Wah, mantep banget. Kamu sekarang udah jadi selebriti yang terkenal ya? Diundang sana sini. Mana katanya kamu itu juga sempat dapat penghargaan ya? Alhamdulillah, tapi kok kamu bisa tahu kalau aku dapat penghargaan? Bisa dong. Tapi jujur ya, aku masih heran deh. Kok bisa-bisanya ya kamu tuh diselingkuhi? Padahal kamu tuh kan perfect banget loh. Udah cantik, soleha lagi. Sedangkan selingkuhan suami kamu itu jelek, hitam, aduh gak jelas. Ya, jadi selingkuhan itu kan nggak perlu cantik Dimas. Terus perlunya apa? Perlunya nggak tahu diri aja. Hahaha. Ya ampun, kamu udah bisa banget deh omongannya ya. Ya bisa dong. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu mau pergi kemana Dimas? Ini loh, aku itu mau pergi ke warung buat beli kopi. Tiba-tiba ketika Salsa dan Dimas sedang mengobrol, Sarah datang dengan menahan emosi. Walah, jadi ini toh alasan sekarang Mas Dimas jadi suka beli kopi di warung. Biar bisa ngobrol ya di jalan sama si janda kembang ini. Dek, kamu ngapain di sini? Dan ini nggak seperti yang kamu pikirkan ya. Aku sama Salsa itu cuman nggak sengaja ngobrol aja. Halah, gak usah alasan deh. Udah jelas-jelas ya, Mas itu sengaja pergi ke warung supaya di jalan bisa ngobrol mesra sama nih janda kembang. Sarah, aku mohon kamu jangan salah paham ya. Kami itu beneran gak sengaja ngobrol kok. Lagian ya, kami juga gak ngobrolin hal yang aneh-aneh. Bener tuh deh apa yang dibilang sama Salsa. Ya terserah aja deh. Tapi awas aja ya, nanti malam Mas Dimas tidur di luar. Dek, jangan gitulah. Malu didengar sama Salsa itu. Masih punya malu ternyata. Udahlah, terserah mau gimana, aku mau pulang. Dimas, kamu kejar itu istri kamu. Jelasin baik-baik, dia pasti ngambek itu. Ya iya Salsa, maafin istri aku ya kalau ada omongan yang berlebihan. Enggak kok, aman aja. Langsung kejar aja itu istri kamu. Nanti kamu beneran disuruh tidur di luar lagi nanti malam. Keesokan harinya di tempat kerja Dimas. Dimas, lu kenal cewek yang lagi viral itu gak sih? Cewek yang lagi viral siapa sih? Rumah datang-datang gak jelas nanya-nanya cewek yang lagi viral. Itu loh yang namanya si Salsa.
Viral gara-gara diselingkuhin. Padahal dia itu cantik dan juga soleha banget loh. Walah si Salsa, iya gue kenal, kebetulan dia itu tetangga gue juga. Wah mantep tuh berarti. Kenalin dong gue sama dia. Idih, ngapain lo minta kenalin sama dia? Ya gue tuh pengen bisa deket aja sama tuh janda kembang. Enak aja, nggak boleh. Dia itu udah gue incer duluan. Lah kocak bisa-bisanya lu itu ngincer janda kembang. Sedangkan lu itu masih punya istri. Lah emang kenapa? Ya nggak boleh lah, gila lu ya. Enak aja bilangin gue gila. Gue masih waras kali, tapi kan nggak ada salahnya gitu kalau punya istri 2. Bener-bener lu ya. Istri 1 aja sering uring-uringan. Ini sok-sokan mau punya istri 2. Yang ada lu kena bakar tuh sama istri lu yang pertama. Udah mending itu janda kembang sama gua aja. Ngapain sama lu yang udah punya istri? Enggak ya, walaupun istri gue itu galak, gue itu bakal berusaha supaya dia itu ngizinin gue untuk nikah lagi sama tuh janda kembang. Dan gue itu nggak bakal ngebiarin lu ngedeketin Salsa. Itu mah lu namanya serakah. Padahal udah dikasih istri yang cantik juga soleha. Tapi ya emang sih masih cantik si Salsa itu. Sementara itu di pasar, Astagfirullah mbak, kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Sakit tau tiba-tiba ditabrak kayak begini. Saya benar-benar minta maaf ya mbak. Sarah, maaf ya Sar, aku nggak sengaja nabrak kamu. Duh ya ampun, ternyata kamu toh. Tapi udahlah, nggak apa-apa, santai aja kali. Kok kamu jutek gitu sih? Enggak, perasaan biasa aja. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu ada niatan mau nikah lagi nggak? Ini kenapa kamu tiba-tiba nanya kayak begitu? Ya nggak apa-apa sih, nanya aja. Kalau kamu nanti bakal nikah kan aman aja gitu. Kamu nggak bakal ngegodain suamiku lagi. Duh ya ampun, siapa sih yang ngegodain suami kamu? Nggak ada kali. Lagian ya, dari awal emang aku sama suami kamu itu nggak ada hubungan apa-apa. Ya emang nggak ada hubungan apa-apa sih. Tapi kan antisipasi aja gitu. Jadi ya sebaiknya kamu buruan cari laki-laki gitu untuk dinikahin. Lah kocak, siapa kamu nyuruh-nyuruh aku cepet nikah? Gak usah ngatur-ngatur hidup orang ya. Aku tuh bukan yang ngatur ya, cuma ngasih saran doang. Aku itu nggak butuh saran kamu. Kalau emang kamu takut suami kamu itu aku godain, ya udah pindah aja dari sini. Dan kalau kamu ngomong kayak begitu, ya berarti kamu mengakui dong kecantikan aku. Makanya kamu takut. Seharusnya kamu itu memperbaiki diri kamu, bukan malah nyalain orang. Kocak banget sih kamu ini. Udahlah, minggir-minggir. Aku mau lanjut belanja. Capek tau nggak ngeladenin orang kayak kamu gini. Lah, dikira aku nggak capek apa ngadepin wanita kayak dia. Dan dikira aku nggak tahu apa kelakuan dia yang selama ini suka tebar pesona sama laki-laki. Tapi jujur, aku takut banget kalau sampai Mas Dimas dan dia itu ada hubungan apa-apa. Pokoknya aku harus terus pantau ini. Salsa yang sudah selesai belanja pun memutuskan untuk pulang. Duh, ngeselin banget sih tadi ketemu sama si Sarah. Padahal kan aku sama sekali nggak pernah ngegodain suaminya. Bisa-bisanya coba dia nuduh aku kalau aku tuh suka ngodain suaminya. Aku kan jadi bete. Aku nggak suka deh dituduh-tuduh kayak begitu. Daripada dituduh, mending aku lakuin beneran aja kalau gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, suaminya si Salsa itu juga menarik sih. Lumayan ganteng dan karir bisnisnya udah bagus. Ya ampun, kebetulan banget tuh orang lewat. Dimas. Salsa, tumben banget kamu manggil aku ke rumah kamu. Ya nggak apa-apa, sekali-sekali aja gitu. Ngomong-ngomong, kamu abis pulang kerja ya? Ya, Salsa bener banget. Wah, pasti kamu kecapean ya? Mampir dulu yuk ke rumahku. Aku buatin teh, terus aku suguhin makanan yang paling enak. Ini beneran kamu nawarin aku itu masuk rumah kamu? Emangnya nggak apa-apa apa? Ya nggak apa-apa dong. Kan bertamu di rumah tetangga, emangnya salah? Nggak salah sih. Nah ya udah, masuk yuk. Saat di dalam rumah, Nah, ini Dimas. Teh dan juga makanan yang enak-enak buat kamu. wah makasih banget loh. Salsa, kamu itu pakai acara repot-repot segala. Duh, kalau aku perhatiin si Dimas ini kelihatan ganteng banget. Mana proporsi tubuhnya juga mantep. Kayaknya nih orang suka olahraga deh. Salsa, kok kamu malah diem aja? Kamu lagi sakit ya? Enggak kok Dimas, aku nggak lagi sakit. Aku cuma baru sadar gitu. Ternyata kamu tuh ganteng juga ya kalau dilihat-lihat. Ini aku itu nggak salah denger ya. Kamu itu ngomong kayak begitu. Tapi jujur, kamu tuh juga cantik banget, tahu nggak sih? Udah cantik, soleha, putih lagi. Rasanya aku itu pengen deh bisa punya istri kayak kamu. Hahaha, kamu nih bisa aja deh.
Tapi aku juga mau kok punya suami kayak kamu. Wah, yang bener nih. Tapi emangnya kamu itu mau ya kalau jadi istri aku yang kedua? Kalau itu nggak mau lah. Kalau kamu mau jadiin aku istri kamu, ya kamu harus cerain dulu si Sarah. Duh, ini bercandanya kelewatan ini. Siapa yang bercanda? Aku nggak bercanda. Dari situ Salsa dan Dimas pun semakin dekat. Hal itu membuat sikap Dimas berubah kepada sang istrinya. Mas, kok aku ngerasa sikap Mas kayak berubah ya beberapa minggu ini? Berubah gimana toh, Dek? Perasaan kamu aja kali. Enggak Mas, Mas itu berubah. Sekarang Mas jadi cuek, suka pergi, dan udah nggak perhatian lagi sama aku. Iya, Mas kan lagi sibuk, Dek. Kamu itu harus ngertiin lah, apalagi kerjaan Mas itu beberapa minggu ini lagi banyak banget. Mas, dari dulu juga kerjaan Mas selalu banyak, tapi nggak pernah tuh berubah sikap kayak begini. Mas itu nggak berubah, Dek. Oh iya, kalau misalnya misalnya lo ya, Mas itu nikah lagi, kira-kira kamu setuju nggak? Apa? Mas mau nikah lagi? Enggak, Dek. Mas itu cuma tanya, kalau misalnya Mas itu nikah lagi, kamu kira-kira bakal setuju atau enggak nih? Ya enggak lah Mas, pakai nanya lagi. Wanita mana Mas yang setuju kalau suaminya nikah lagi? Mas ini pasti ada rencana mau nikah lagi ya? Ya nggak mungkin lah, Mas kan itu kan cuma nanya. Udah lah ya, Mas itu sibuk mau lanjut kerja. Bentar Mas, aku belum selesai ngomong. Dan ngomongnya dilanjut nanti atau besok ya. Udah, Mas itu berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kok feelingku jadi nggak enak banget ya? Kenapa coba Mas Dimas tiba-tiba nanya kayak begitu? Padahal kan aku udah seneng karena si Salsa itu pindah rumah. Malah sikap suamiku berubah tiba-tiba dengan nanya kayak begitu. Aku jadi curiga deh. Aku harus cari tahu nih. Sementara itu Dimas menghampiri Salsa di rumahnya. Akhirnya kamu datang juga. Aku udah nungguin kamu dari tadi loh. Maaf ya, tadi aku ada sedikit urusan. Ya ampun, kamu hari ini cantik banget. Duh, jadi pengen deh nganu sama kamu. Emangnya kamu udah menceraikan istri kamu? Aku kan udah ngasih syarat. Kalau kamu pengen nikahin aku atau mau main sama aku, ya kamu harus menceraikan istri kamu dulu. Tenang aja, aku tuh udah menalak dua istriku. Jadi secara agama udah cerai dong. Wah, yang bener kamu. Kamu nggak bohong kan? Ya enggak lah, udah yuk langsung aja kita nganu yuk. Aku itu nggak sabar pengen nyambain kamu. Iya deh. Aku juga nggak sabar nih. Tapi abis ini kamu harus langsung nikahin aku ya. Ya tenang aja, aku itu bakal nikahin kamu dan segera menyelesaikan perceraian aku sama si Salsa. Hahaha, seneng banget deh aku. Akhirnya si Dimas bakal menceraikan Sarah secara resmi. Ya sebenarnya aku kasihan sih. Cuma ya gimana? Tuh orang ngeselin banget. Suka banget nuduh-nuduh orang. Kan daripada dituduh, mending aku lakuin aja sekalian tuduhannya. Ayo Dim, aku juga gak sabar nih main sama kamu. Soalnya kan aku juga udah lama gitu gak enak-enak. Dengan gelap mata Dimas dan Salsa pun melakukan hubungan terlarang hingga 2 jam lamanya. Duh ya ampun, gacor banget sih. Kamu itu Salsa, bisa-bisanya loh kamu itu minta tambah terus sampai 2 jam begini. Ya iya dong, aku kan udah lama gitu gak berhubungan. Jadi ya sekali berhubungan bisa tahan sampai 2 jam. Tapi jujur ya, main sama kamu itu bikin aku ketagihan banget. Ya dong, gini-gini aku itu rajin olahraga kok. Iya deh iya. Tanpa mereka sadari, mereka sedang diintai oleh Sarah yang sudah memasang CCTV. Ternyata bener feelingku. Astagfirullah, rasanya sakit banget melihat suamiku berzina dengan janda gak tahu diri itu. Padahal kan itu janda terkenal cantik dan juga soleha. Dia juga pernah diselingkuhin. Tapi kenapa dia malah jadi selingkuhan suamiku sekarang? Dan Mas Dimas juga kok tega banget sih nyelingkuhin aku. Padahal selama ini aku udah percaya sama dia. Pantesan aja sikap dia berubah, sering pergi dan udah gak perhatian lagi. Awas aja ya kalian berdua. Aku bakal ngasih pelajaran buat kalian berdua. Aku akan buat kalian menyesal dan malu seumur hidup kalian karena udah jahat sama aku. Dan untung aja kemarin-kemarin aku sampai kepikiran untuk pasang CCTV di dalam rumahnya si Salsa. Jadi aku bisa tahu semuanya sekarang. Sarah pun kemudian memutuskan untuk menyebarkan rekaman CCTV itu dan juga melaporkan perbuatan suaminya dengan Salsa. Dimas, ini kenapa sih kita jadi dilaporin ke polisi?
Dan kok bisa sih video kita lagi enak-enak tersebar di sosmed dan jadi viral? Nah, aku juga nggak tahu siapa ya kira-kira yang udah melaporkan kita ke polisi dan juga masang CCTV diam-diam di rumah kamu terus nyebarin ke sosmed. Jangan-jangan mantan istri kamu lagi. Tiba-tiba Sarah datang. Apa kamu bilang? Mantan istri? Heh, asal kamu tahu ya, aku ini masih menjadi istri sahnya Mas Dimas. Loh, bukannya kamu udah ditalak 2 ya sama si Dimas? Kok berani-beraninya sih kamu masih ngaku-ngaku jadi istri sahnya? Dimas, kamu jelasin dong ini sama mantan istri kamu. Gak tahu diri banget sih masih ngaku-ngaku. Oh, jadi gitu Mas Dimas. Kamu ngaku-ngaku kalau udah nalak aku. Padahal kamu sama sekali gak pernah loh nalak aku sekalipun. Coba dong ngomong dan jelasin ke kita berdua. Yang sebenarnya terjadi itu gimana? Salsa, sebenarnya aku tuh belum nalak Sarah dan kami itu masih resmi menjadi suami istri yang sah. Tapi kamu tenang aja, aku tuh bakal langsung menalak Sarah. Sarah, kamu mas talak 3. Astagfirullah, kok kamu jahat banget sih Mas sama aku? Kamu loh selama ini udah selingkuh, tapi kamu baru nalak aku sekarang. Udahlah Sarah, gak usah pakai acara drama. Kalian berdua ini emang manusia iblis ya. Apa yang udah aku lakukan ternyata emang benar. Aku gak menyesal sama sekali udah nyebarin video kalian enak-enak dan ngelaporin kalian ke polisi. Sekarang mampus kalian. Hahaha, dasar wanita kurang ajar. Jadi beneran kamu yang udah ngelaporin dan nyebar video CCTV di rumahku? Ya ampun Sarah, kamu nih keterlaluan ya. Apa kamu bilang Mas? Aku keterlaluan? Yang keterlaluan itu kalian berdua tahu nggak? Kalian itu udah berzina. Enak aja, kami ini udah nikah siri. Kami nggak berzina. Wih, langsung bohong aja nih Salsa. Tapi nggak apa-apa deh. Kalau kami tuh bilang udah nikah siri kan nggak bisa dilaporin dan bisa bela diri. Bener tuh apa yang dibilang sama Salsa, kamu itu udah nikah siri. Kalian pikir kalian bisa ngebohongin aku apa? Kalian itu belum nikah siri. Kalian sengaja kan mau ngaku-ngaku udah nikah siri supaya kalian itu bisa lolos dari laporan polisi dan juga lolos dari netizen. Tapi sayangnya aku nggak bakal tertipu. Aku udah mengantongi bukti-bukti yang udah jelas dan terverifikasi fakta kalau kalian itu berzina dan juga belum nikah siri. Kalian tunggu aja ya panggilan dari polisi dan siap-siap aja hidup kalian gak bakal tenang. Kalian bakal dapat hujatan netizen di seluruh Indonesia. Bye. Ya ampun Dimas, ini gimana ini? Aku gak mau ya kita masuk penjara dan dihujat seluruh netizen di Indonesia. Ya aku juga nggak malu lah. Udah kita tenang dulu aja. Kita cari jalan keluar supaya kita itu nggak masuk penjara dan dihujat sama netizen seluruh Indonesia. Pokoknya kita itu harus buat video klarifikasi kalau kita itu udah nikah siri. Dan kalau bisa kita itu laporkan balik. Iya, aku setuju. Kita harus serang balik biar dia tahu rasa. Dimas dan Salsa pun mencoba membuat video klarifikasi dan menegaskan bahwa mereka sudah menikah siri supaya bisa membela diri. Namun semuanya itu sia-sia. Loh, ini apa-apaan? Kenapa kita ditangkap sama polisi ya? Iya nih, Pak polisi, lepasin dong, jangan tangkap kami. Kami itu nggak salah tahu nggak? Apa? Nggak salah? Kalian itu nggak sadar diri ya? Kalian itu udah berzina. Wanita kurang ajar, udah dibilang ya, kami itu udah nikah siri. Kami nggak berzina, jadi nggak usah fitnah. Hahaha, kalau aku fitnah, nggak mungkin aku bisa melaporkan kalian ke polisi. Dan nyatanya kalian udah dipastikan jadi tersangka tuh. Dan kalian pikir dengan kalian buat klarifikasi dan ngasih bukti palsu kalau kalian udah nikah siri, itu bakal ngebuat kalian gak masuk penjara gitu dan gak dihujat netizen? Hahaha, nggak mungkin. Yang udah kalian lakuin itu sia-sia tahu nggak? Bukti kalian itu palsu dan bukti yang aku punya itu bukti yang asli. Jadi ya aku masih bisa tetap mempenjarakan kalian berdua. Dan nyatanya sekarang para netizen juga masih tetap percaya sama aku, bukan sama kalian. Cukup Sarah, kami akuin kami itu salah. Kami mohon jangan penjarakan kami ini. Maafkan kami. Dimas, kamu nih apa-apaan sih? Kok malah minta maaf? Udah Salsa, diem. Kamu ikutin aku aja. Minta maaf sama Sarah. Kita itu udah terbukti salah tahu. Yang bisa kita lakukan sekarang ya cuma minta maaf. Dan mohon ke Sarah supaya kita itu gak dipenjarain. Betul banget tuh apa yang dibilang sama Dimas. Tapi sayangnya aku udah terlanjur sakit hati banget. Aku gak akan maafin kalian berdua. Apalagi gak jadi mempenjarakan kalian. Udah Pak Polisi, tangkap mereka berdua sebelum mereka kabur. Nikmati ya kehidupan kalian di penjara. Hahaha. Pada akhirnya Dimas dan Salsa pun dipenjarakan.